Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di sore hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses semua di tahun 2023 ini dan menjadi orang kaya semua ya. Apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan bisa jadi kenyataan. Amin. Dan semoga ya bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa semoga diberi kelancaran sampai akhir bulan Ramadan nanti teman-teman, amin. Dan karena di kesempatan kali ini di bulan Ramadan ya secangkir kopi di skip dulu ya teman-teman. Intinya di sini kalau kita pantau untuk kondisi daripada market cryptocurrency ya, untuk pergerakan daripada Bitcoin masih cenderung stagnan aja ya, seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu ketika suku bunga The Fed ini sesuai harapan, sesuai voting yang disampaikan tersebut ya, maka di situ akan ada sedikit sideways ya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat pergerakan daripada Bitcoin itu kan berada di area 27 sampai 28 something ya. Semoga saja ini nanti akan membawa titik positif untuk dia mampu nembus di area 30.000 something ya teman-teman, karena kita tinggal nunggu news aja nih untuk menggebrak Bitcoin biar lebih tinggi lagi. Mantap jiwa ya. Dan di sini pun kita akan membahas pelihara Bitcoin price yang semakin kesini semakin gimana gitu ya kan. Nah, semakin kesini semakin banyak foodnya ya untuk si price ini. Kenapa ya? Hal wajar teman-teman ya. Mereka yang menginginkan harganya cenderung cepat-cepat naik tapi nggak sesuai harapan, ujung-ujungnya jadi fooder, itu hal biasa teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin beli beras ya, saya rasa kalian harus benar-benar kuat mental, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi ya, untuk jangka panjang beras ini masuk dalam nominasi. Kalau menurut saya pribadi seperti itu, bisa dimasukkan ke dalam portofolio kita karena mengingat progresnya cukup bagus ya, dan dia memiliki strategi marketing untuk menarik investor masuk itu sangat bagus, dengan salah satunya yaitu mekanisme burn yang dilakukan. Di mana mekanisme burn ini teman-teman ya, setiap kali event burn dia akan meningkatkan jumlah pembakarannya ya, jadi itu akan mempercepat dari segi pengurangan supply. Oke. Nah, yang kedua di sini teman-teman timbul pertanyaan juga, dengan event burn ya pengurangan supply, kenapa harganya nggak naik-naik ya? Itu dari beberapa rekan-rekan banyak yang bertanya seperti itu. Di satu sisi teman-teman, pembakaran supply itu untuk menipiskan supply, bukan untuk meningkatkan supply ya, bukan meningkatkan harga. Yang bisa meningkatkan harga adalah permintaan atau demand. Nah, sedangkan di sini beras ini belum dilirik oleh banyak bandar atau paus ya, maka dari itu harga beras belum cenderung bisa naik itu. Apalagi si beras ini teman-teman dia belum terdaftar di exchange besar seperti Coinbase, Binance ya, Kraken, terus OKX, Bybit, dan masih banyak lagi exchange yang belum melisting daripada beras. Tidak menutup kemungkinan harganya nanti bisa di atas Rp1 teman-teman, ketika benar-benar dia terdaftar ke dalam platform-platform yang saya sebutkan, dan di sini burnnya itu benar-benar dilaksanakan. Nah ya, jadi tidak menutup kemungkinan itu nanti bisa di new ATH-nya mungkin di atas Rp1 bisa ya, dengan pengurangan supply yang targetnya cukup ambisius. Kalau kita berbicara pembakaran antara Bryce dan Shiba, lebih kencengan Bryce teman-teman ya, lebih kenceng Bryce. Tapi kalau kita bicara use case ya, masih kencengan Shiba, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini teman-teman ya, si Bryce ini mencoba untuk merambah di dunia pembayaran juga ya, dimana langsung kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya kemarin sempat kita bahas teman-teman, tapi cuman masih ada beberapa rekan-rekan yang mempertanyakan perihal ini ya, mungkin belum paham juga ya. Siap memesan liburan impian Anda bersama Bryce. Kamu mau pergi kemana ya? Kemitraan terbesar kami dengan platform perjalanan terkemuka sedang dikerjakan. Berikut jadi di sini teman-teman ya, kemitraan terbesar kami dengan platform perjalanan. Nah, kita garis bawahi adalah platform perjalanan. Berarti ini adalah suatu platform yang bisa dikatakan
bergerak di bidang traveling, ya kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kalian ingin pergi ke sesuatu hal, tempat liburan, pantai, pergi, nah ini gambarnya pesawat ya. Terus di sini ada apa ini, ombak pantai dan sebagainya ya. Mungkin ini nanti kalian bisa memesan tiket pesawat, tiket liburan dan sebagainya menggunakan koin Braze. Ini cukup bagus nih untuk perkembangan use case daripada Braze. Semakin banyak use case yang seperti ini, maka akan semakin bagus untuk masa depan Braze. Ini secara pelan-pelan ya, Braze mulai masuk ke dalam ranah pembayaran. Belum juga nanti Hybris-nya yang kemarin sudah didaftarkan, di mana yang kemarin kita bahas ya, sudah mempunyai hak paten, di mana Hybris tersebut teman-teman ketika kita mau membeli mobil listrik kita juga bisa menggunakan koin Braze ya. Jadi itu semakin menambah use case daripada Braze itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi pergerakan daripada Braze ini semakin kesini semakin bagus juga ya. Jadi maka dari itu ketika kalian ingin beli Braze ya, harap kuatkan mental karena banyak sekali food yang menyerang Braze. Karena apa? Kebanyakan orang-orang itu ingin mendapatkan cuan secara instan, dan ketika harapan mereka nggak sesuai keinginan mereka ya, nggak mendapatkan cuan secara instan, ya otomatis mereka akan menjadi fooder kebanyakan seperti itu. Tapi kalau kita berpikir untuk invest jangka panjang, ya mau ada food mau ada apa, yang penting projectnya jalan, sosial media aktif dan di mana-mana partnership jalan, kenapa kita harus ragu kan, seperti itu teman-teman ya. Nah, dan di sini informasi dari Silk Protocol teman-teman, di mana Silk Protocol ini adalah sesuatu partnership ya, di mana integrasi baru yang masuk save the date yaitu tanggal 11 bulan 4 2023. Oke, jadi pada tanggal 11 bulan 4 nanti akan ada ya teman-teman ya, partnership dengan save the date. Ini pun sudah di-up oleh tim Braze. Integrasi Bitcard akan segera tersedia yang akan memfasilitasi pengguna untuk menyimpan, mengirim dan menerima Bitcard Braze token Shield Wallet ya, token di Shield Wallet. Nah, jadi di sini udah secara resmi dari Shield Protocol ini nge-up perihal ini ya teman-teman, Bitcard Braze integration coming to Shield Wallet. Oke, pada tanggal 11 April teman-teman ya, jadi akan ada integrasi di wallet baru, mantap jiwa. Dan di sini pun datang dari Bitcard Exchange teman-teman, di mana dari Bitcard Exchange ini akan mendaftarkan Tricarbonio di platform aset digital kami pada Maret 2023, yaitu pasangan perdagangan berikut akan tersedia dalam bentuk CESIC ya, pairing USDT, fitur setoran 27 bulan 3. Jadi tanggal 27 nanti itu bisa melakukan deposit, dan untuk open trade-nya pada tanggal 28. Oke. Jadi di sini semakin menarik lagi teman-teman ketika si Bitcard Exchange ini mampu menarik banyak koin atau token masuk ke dalam platform Exchange Braze, dalam tanda kutip yang memiliki potensi loh ya, aset-aset yang memiliki potensi mereka masuk ke dalam platform Exchange Braze. Dan di sini si tim Braze mau merubah tampilan, mau memberi fitur yang lebih menarik ya, layaknya platform-platform besar lah ya yang ada gitu. Mereka menyediakan fitur-fitur yang mantap jiwa ya, dan tampilan yang mantap jiwa. Maka dari itu Exchange Braze ini tidak menutup kemungkinan mampu bersaing dengan pendahulunya gitu. Tapi kalau dia nggak mau merubah tampilan, nggak mau memperbarui fitur-fitur, ya mereka akan stagnan. Cuman di sini informasinya teman-teman, informasinya di sini akan ada pembaruan, yaitu perihal tampilan, terus fitur-fiturnya nanti akan segera diperbarui. Tapi sebelum itu mereka harus mengeluarin dulu versi iOS-nya ya teman-teman ya, yang dimana versi iOS-nya sudah masuk ke dalam ya tahap akhir untuk peluncuran. Oke, jadi ketika ini benar-benar realisasi, ya tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi sesuatu hal yang besar juga untuk Braze. Oke, mungkin ini dulu perihal Bitcard Braze, semoga sedikit membantu. Salam cuan.